Closer with us, get closer to God. Hari ini gue Tata dan gue Via. hari ini kita mau ngapain nih Via? Kita mau bagi-bagi makanan nih. Ya buat orang-orang sekitar. Jadi hari ini kita mau masak apa nih Via? Yuk. Ada ayam bumbu kuning, Nah. ada lalapan, Terus ada tahu goreng, Kita mau bikin tahu goreng nanti. terus ada tempe, nanti Yeah. buat tempe orek, terus ada sambal. Sambal, oke. Ditunggu ya guys. Lanjut. Oke guys, jadi sekarang kita mau potong-potong dulu tempenya supaya bisa dimasak. Lanjut. Tahu gak sih guys, Nggak tahu ya. makanan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Iya bener banget sih kata Tavia tadi. Jadi kalau kita manusia nggak makan sama sekali, kita nggak bisa beraktivitas, susah beraktivitas. Betul. Fun fact guys, ada cerita nih di Alkitab. Tau nggak tentang kelaparan yang saking kelaparannya makan anaknya sendiri? Oh my god, gue tahu. Gimana tuh? Pasti di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 31. Bener nggak? Bener. Itu cerita ada di zamannya Nabi Elia. Nah, sama banget sama peristiwa yang sekarang ini nih, pandemi ini nih kan. Betul. Banyak yang kehilangan sekarang ini, tapi kita nggak usah khawatir guys. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Betul kan? Betul. Sekarang kita tuang dulu nih minyaknya. Berapa banyak Kak? Secukupnya aja guys. Oke. Kita mau masak apa sekarang? Tempe. Kita buat tempe orek. Oke. Nah, sekarang kita nyiapin lalapannya dulu nih. Ada timun. Kita mau potong-potonginnya dulu ya guys. Oh iya, kalian tahu nggak sih guys? Selain kita membutuhkan makanan jasmani, kita juga membutuhkan makanan rohani. Seperti tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kita buka sama-sama yuk guys, kita lihat isi dari Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dari setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bener banget sih guys, kita harus bisa balancing yang namanya makanan jasmani dan makanan rohani. Bener kan? Bener banget. Bener banget. Iya. Karena tubuh manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh saja, tetapi terdiri juga dari jiwa dan roh. Ya, kita harus bisa belajar guys yang namanya quality time sama Tuhan. Betul banget, tetap harus kita jaga ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita mau goreng ayam. Sama, kita lagi ngapain? Goreng tempenya buat tempe orek. Stay tune ya guys, tungguin terus. Nah, sekarang kita mau buat tempe oreknya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Kita nunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman. Jadi sekarang yang
ngapain gitu nih? Kita mau ngobrolin beberapa hal kecil tapi bermakna. Asik, deep ya, deep banget gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan mau curhat-curhat dikit nih ya, mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya, ngebahas soal tadi yang obrolan tadi nih, yang soal tentang makanan rohani, jasmani, sama firman Tuhan. Semuanya itu udah ada loh di dalam firman Tuhan. Nah, contohnya itu apa aja? Ada iman, ada pengharapan, dan juga kasih. Nah, yang pertama tuh iman dulu, iman. Kita guys harus percaya dan selalu menerapkan prinsip bahwa Tuhan kemanapun kita berada. Nah, maksudnya tuh apa tuh? Bawa Tuhan. Maksudnya apa? Misalnya ya guys, kalau kalian mau belajar atau doa, atau ulangan, atau mau pergi kemanapun, kalian tuh harus berdoa dulu sebelum itu. Ngapain sih Kak harus doa gitu kan? Kayak buat apa gitu? Kadang ada orang mikir buat apa sih doa gitu kan? Supaya Tuhan kasih hikmat ke kita biar kita kemanapun tuh dilindungi sama Tuhan. Ya, bener banget sih, bener banget. Karena gue nih seorang pelajar pun kadang masih suka bolong-bolong sih yang namanya doa buat belajar gitu kan, buat ujian gitu kan. Suka lupa ya kan? Nah, kita ajak kalian buat komitmen bareng-bareng untuk coba deh kita doa sering-sering quality time sama Tuhan. Nah, yang kedua itu apa Kak? Ada pengharapan. Nah, kalau ngomongin soal pengharapan ya, di masa-masa ini tuh tadi yang gue bilang sebagai seorang pelajar tuh gue sangat-sangat boring banget sama namanya online class gitu kan. Sebagai orang yang nonton, sebagai pelajar mungkin paham banget ya kayak guru-gurunya kayak tugasnya, aduh numpuk. Wah sekali gitu kan. Nah, gue kayak gak bersyukur gitu loh sama apa yang gue punya hari ini. Nah, one time gue baca berita gitu, terus gue ngeliat ternyata banyak loh orang-orang yang seumuran sama gue yang ternyata nggak seberuntung gue gitu kan, yang ekonominya kurang gitu, Misalnya nggak ada kuota, iya, nggak punya HP gitu kan. Dan disitulah gue kayak oke, gue harus change my mindset buat gue harus bersyukur sama Tuhan gitu kan. nggak banyak ngeluh. Iya Harus gitu kan. banget itu, jangan banyak Iya, ngeluh. dan kayak harus percaya sama Tuhan kalau misalnya apapun yang terjadi di masa yang akan datang, pasti Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oke. Tuh, sama sih gue juga sering ngeluh di masa-masa sekarang gitu karena kondisi apa yang kita hadapi ya kan, COVID-19. Bener banget. Terus kita juga harus ini nih sama-sama belajar gitu buat sama sekali jangan ngeluh, apapun itu harus mengucap syukur terus Yes, dan bener berharap banget. sama Tuhan. Ya, bener banget. Nah, oke nih, yang last nih. Mm-mm. Banyak lagunya biasanya kayak ada pakai gerakan KASIH gitu kan. Kasih. Ya, kasih. Nah, kasih itu apa tuh Kak? Kasih itu kayak diajarin Tuhan, kita kan selalu kayak give and give ya, bukan take and give. Ya, Bener gak? bener Setuju banget. sih? Gue setuju banget sih itu. Nah, Kayak contohnya misalnya Tuhan ngelain dirinya gitu, mati di kayu salib buat nebus dosa kita tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa Tuhan untuk sesuatu untuk kita. sebenarnya menurut aku juga kayak same as our parents, sama kayak orang tua kita gitu kan, yang mereka tuh ngasih sesuatu nggak minta balas budi dari kita sebagai anaknya gitu Akhirnya kan. kita Iya. ya kan, Nah, ini yang terbaik terus buat kita. iya. Nah, jujur sih sebagai anak juga gitu kan, kayaknya nggak cuma kalian doang, gue juga gitu, kita juga kayak kadang kita masih suka protes gitu kan. Sama sih gue juga. Siapa yang suka bisu-bisu di depan orang tuanya, guys? Bilangin Iya. kok dibilangin. Kita belajar sama-sama buat ayo dong mengasihi mereka, karena mereka tuh dari kelompok sosial terkecil guys kalau di dalam pelajaran ya, itu di dalam ilmu dunia loh. Jadi ayo guys, kita belajar mengasihi dari keluarga kita sendiri. Betul. Oke deh, sekarang kita mau siap-siap dulu sebelum kita Bagi-bagi. Stay tune guys. Oke guys, sekarang kita on the way buat bagi-bagi Makanannya guys. Yeay. Stay tune terus ya guys. Sama-sama ya Kak. Makasih ya Kak. Pak, ini ada nasi buat dimakan. Maaf ya Pak. Iya. Jangan berkabut ya. Iya. Semoga yang sudah punya kecil dan
makanan nih Pak, berapa orang ya Pak? Terima kasih Pak. Ya. Iya. Iya, Ya Bapak. Pak. Iya. Pak, ini ada makanan, Bapak. Oh iya, oke. Buat dimakan. Terima kasih ya. Iya, Bapak. Silakan ya, Pak. Semua. Cobain ya. Mantap. Iya dong. Iya. Iya. Ya. Demikian episode Get Closer pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Don't forget buat like dan comments video ini dan subscribe Lewi Ministry. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Get closer. Get closer with us. Get closer to God.